Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Silat Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Api di Karang Setra. Bagian 2. Rangga mengurungkan niatnya untuk membaringkan tubuhnya ke pembaringan. Dia mendengar pintu kamar penginapannya ada yang mengetuk dari luar. Kemudian dengan rasa malas dia melangkah ke pintu. Tampak Ki Lintuk sudah berdiri di sana. Dengan ramah Rangga mempersilakannya untuk masuk. Laki-laki tua itu tampak membawa sebuah guci arak dan 2 gelas yang terbuat dari perunggu di atas baki. Rangga membiarkan saja ketika laki-laki tua itu meletakkan baki di atas meja. Ki Lintuk sempat melirik pada sebilah pedang yang gagangnya berbentuk kepala burung di pembaringan. Kemudian dia berbalik dan tetap berdiri menghadap Rangga yang sudah duduk di kursi dekat pintu. "Boleh aku bertanya sesuatu, Tuan?" pinta Ki Lintuk sopan. "Silakan," sahut Rangga seraya meminta Ki Lintuk duduk. Ki Lintuk pun segera duduk di dekat meja yang membelakangi jendela kamar. "Apa yang ingin kau tanyakan, Ki?" tanya Rangga. "Setiap tamu yang akan menginap di sini, biasanya memberitahu nama. Tadi aku lupa untuk menanyakannya," sahut Ki Lintuk. "Namaku Rangga, Ki. Aku hanya seorang kelana yang tidak tentu arah dan tujuannya. Dan aku datang ke sini hanya untuk singgah sebentar," sahut Rangga memperkenalkan diri. "Tidak ada yang dicari?" tanya Ki Lintuk setengah menyelidik. "Rasanya tidak," sahut Rangga menggeleng lemah. Sejenak Ki Lintuk terdiam. Kepalanya tampak terangguk-angguk dengan kening yang berkerenyut. "Ada apa, Ki? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan pada diriku?" tanya Rangga merasa tidak enak. "Oh, tidak, Tuan. Hanya apa, Ki? Nama Tuan jadi mengingatkan saya pada seseorang." Petik 2. Seketika jantung Rangga berdetak kencang. Dia sendiri tidak tahu perasaan apa yang ada di dalam dirinya. Pandangannya agak tajam menembus bola mata laki-laki tua yang duduk tepat di depannya. "Namamu mirip dengan putra Gusti Adipati Karangsetra yang hilang 20 tahun lalu," kata Ki Lintuk pelan seperti bergumam pada dirinya sendiri. Kini dada Rangga semakin keras saja berdebar. Sedangkan Ki Lintuk tampak mengamatinya dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Sepertinya dia ingin meyakinkan dirinya bahwa Rangga bukanlah seperti orang kebanyakan. Kulitnya putih bersih, sedangkan tubuhnya tinggi dan kekar, wajahnya juga tampan. Pendek, kata Rangga, lebih pantas kalau menjadi seorang putra raja atau bangsawan, bukan seorang pengembara yang berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau saja putra Gusti Adipati masih hidup, pasti sudah sebesar dan setampan Tuan. Namanya juga Rangga, lengkapnya Ranggapati Permadi. 20 tahun yang lalu beliau mendapat musibah di kaki Bukit Cubung dekat Lembah Bangkai. Seluruh keluarga, punggawa dan pengawal tewas. Hanya Gusti Rangga yang selamat, tapi dia hilang dan sampai sekarang tidak tentu rimbanya, kata Ki Lintuk menceritakan tanpa diminta. Sementara Rangga makin menjadi getaran jantungnya. Pikirannya jadi tidak menentu. Ingin rasanya dia mengatakan bahwa dirinya lah putra Adipati itu. Tapi mulutnya seperti terkunci. Kini semua peristiwa itu kembali terlintas dalam benaknya. Sebuah kejadian yang mengerikan dan tak mungkin terlupakan sepanjang hidupnya. Kedatangannya ke Kadipaten Karangsetra ini sebenarnya tidak disengaja. Langkah pengembaraannya saja yang telah membawanya sampai ke sini. Namun sejak siang tadi dia sudah merasakan berbagai macam kejanggalan. Dan semuanya itu telah menjadikan beban pikirannya sampai kini. Sejenak Rangga tertegun ketika matanya memandang keluar lewat jendela. Tampak di depan sana berdiri seseorang yang menghadap kamarnya. "Siapa orang itu, Ki?" tanya Rangga. "Orang? Siapa?" Ki Lintuk segera memalingkan mukanya ke arah Rangga memandang. Tepat pada saat itu, orang yang tadi berdiri di bawah pohon langsung lenyap. Rangga segera bangkit dan melangkah ke jendela. Kemudian dia melayangkan pandangannya keluar. Namun hanya kegelapan yang tampak. Pendekar Raja Wali Sakti itu pun segera membalikkan tubuhnya menghadap Ki Lintuk yang sudah berdiri di sampingnya. "Tampaknya tidak ada siapa-siapa," kata Ki Lintuk pelan. "Mungkin hanya bayanganku saja, Ki," sahut Rangga berusaha menenangkan diri. "Sudah larut malam, aku permisi dulu," pamit Ki Lintuk. Rangga tidak mencegah lagi.
Dia membiarkan saja laki-laki pemilik penginapan ini keluar dan kamarnya. Sejenak Rangga menutup pintu kamarnya sambil menarik napas panjang. Dia yakin kalau di bawah pohon itu tadi ada seseorang yang berdiri sambil memandang ke kamarnya. Kini pikiran Rangga beralih pada Ki Lintuk. Kedatangannya ke kamar ini tentu bukan hanya untuk membawakan arak. Pasti ada sesuatu yang hendak diketahui atau... Rangga segera menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak ingin cepat-cepat membuat dugaan-dugaan. Meskipun sepanjang siang tadi dia mendapatkan beberapa keanehan dan kejanggalan, tapi semuanya berusaha disimpannya dalam hati. Aku yakin pasti ada sesuatu yang telah terjadi di tanah kelahiranku ini, gumam Rangga dalam hati. Kembali pendekar Raja Wali Sakti itu melayangkan pandangannya keluar melalui jendela. Kemudian ia mengerahkan ilmu pembeda gerak dan suara untuk mencoba mengetahui keadaan sekelilingnya. Kepalanya dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Tapi sampai lama dia berbuat begitu, tidak mendengar satu suara pun yang mencurigakan. Siapa sebenarnya orang itu? Apa maksudnya mengintaiku? Tanya Rangga dalam hati. Pagi-pagi sekali Rangga sudah bangun. Setelah merapikan diri sebentar, dia segera keluar kamar. Langkahnya tegap menyusuri lorong-lorong rumah penginapan yang besar itu. Di depan pintu keluar dia berpapasan dengan Ki Lintuk. Laki-laki tua itu tampak menganggukkan kepalanya. Sedangkan Rangga pun membalasnya dengan anggukan pula. Setelah berbasa-basi sebentar, Rangga kembali melanjutkan langkahnya. Kali ini dia sengaja tidak membawa kuda. Pendekar Raja Wali Sakti itu bermaksud ingin mengetahui lebih banyak tentang tanah kelahirannya. Di samping ingin tahu kalau di Kadipaten Karangsetra ini terdapat sanak keluarganya yang masih hidup. Ada apa orang banyak berkumpul di depan pintu gerbang istana Kadipaten? Tanya Rangga dalam hati ketika dia melihat sekumpulan orang yang tidak jauh di hadapannya. Didorong rasa penasarannya, pendekar Raja Wali Sakti itu segera menghampiri tempat itu. Tampak pintu gerbang istana Kadipaten tertutup rapat. Ada sekitar 4 orang penjaga di depan pintu. 1 orang lagi duduk menghadapi meja. Ada apa di sini, Pak? Tanya Rangga pada seorang laki-laki setengah baya yang berada di sampingnya. Petik 2. Pendaftaran untuk pertandingan, sahut laki-laki tua itu singkat. Pertandingan apa? Tanya Rangga penasaran. Ketangkasan macam-macam. Gusti Adipati sedang memilih panglima perang dengan mengadakan perlombaan ketangkasan. Yang dipilih diutamakan yang memiliki kuda dan ilmu olah kanuragan. Nanti siapa yang paling unggul akan diangkat menjadi panglima perang. Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia kembali melangkah dan meninggalkan kerumunan orang banyak itu. Namun baru beberapa saat dia melangkah, keningnya mendadak berkernyut ketika melihat seorang sedang berdiri di bawah pohon sambil memandang ke arahnya. Dan tiba-tiba saja, Rangga tersentak ketika menyadari bahwa orang itu telah menghilang dari pandangannya. Untung saja matanya yang tajam dan sudah terlatih baik itu, dapat melihat tian-e mana arah kelebatan orang itu, maka tanpa berpikir panjang lagi, Rangga segera melesat cepat dan mengejar. Begitu sempurna ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, sehingga dalam waktu singkat saja tubuhnya sudah hilang dari pandangan. Dengan sekuat tenaga Rangga mengempos tenaganya. Matanya tidak berkedip memandang ke arah bayangan yang berkelebatan cepat di depannya. Mendadak pendekar Raja Wali Sakti itu tampak berkernyut keningnya. Telinganya yang tajam mendengar suara desiran angin halus dari arah belakang. Tampak sebuah bayangan lagi bergerak cepat mengikutinya dan belakang. Apa maksud semua ini? Kenapa ada 2 orang yang mengintaiku? Apakah ini bukan jebakan? Rangga bergelut sendiri dengan hatinya. Maka dengan mengerahkan ilmu, sayap Raja Wali membelah mega, Rangga segera melentingkan tubuhnya ke atas kemudian menyembunyikan diri di kerimbunan pepohonan yang tinggi. Sedangkan matanya terus mengamati 2 bayangan yang kini saling berkejaran. Tampak orang yang berada di depan langsung menerobos celah bebatuan dan menghilang di sana. Sedangkan yang seorang lagi tampak kebingungan. Dia berdiri tepat di bawah Rangga bersembunyi. Dia adalah laki-laki yang kemarin kutemui di kedai Ki Lintuk, gumam Rangga dalam hati. Memang benar, laki-laki yang mengejar pendekar Raja Wali Sakti itu adalah Singo Lodoya.
seorang pengawal khusus Kadipaten yang sangat berpengaruh dan paling dekat dengan Adipati Karangsetra. Boleh dikatakan, Singolodoya adalah tangan kanan Adipati. Edan, keparat, kemana perginya? Umpat Singolodoya sambil celingukan mencari-cari. Sementara Rangga yang berada tepat di atasnya terus memperhatikan gerak-geriknya. Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya benar-benar sempurna sekali. Tidak sembarang orang bisa mengetahui kalau pendekar Raja Wali Sakti sudah mengerahkannya. Dan kalau Singolodoya sampai tidak mengetahui, itu menandakan bahwa tingkat kepandaiannya masih berada di bawah pendekar Raja Wali Sakti. Di atas pohon, Rangga tampak tersenyum memperhatikan Singolodoya bersungut-sungut sambil berlalu pergi. Kini perhatian Rangga beralih pada bebatuan yang berserakan dan membukit tidak jauh di hadapannya. Tampak bibirnya yang tipis semakin lebar tersenyum saat melihat sebentuk tubuh ramping yang mengenakan baju merah muda sedang berlindung di balik sebuah batu besar. Dilihat dari pakaian dan rambutnya yang panjang terkepang, sudah dapat dipastikan bahwa dia adalah seorang perempuan. Kemudian pandangan Rangga kembali beralih pada Singolodoya yang sudah jauh meninggalkan tempat itu. Dari tempatnya, hanya titik hijau saja yang terlihat. Pendekar Raja Wali Sakti itu melentingkan tubuhnya. Setelah 3 kali dia bersalto di udara, lalu dengan ringan dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun, kakinya menjejak tanah yang berbatu di belakang orang yang berlindung di balik batu besar itu. Rangga mendeham. Oh, seketika orang itu tersentak. Dia langsung memutar tubuhnya berbalik. Rangga sendiri tampak kaget juga ketika melihat siapa orang yang kini ada di depannya. Tampak seorang wanita yang berwajah cantik dan kulit putih mulus sedang menatapnya dengan terheran-heran. "Siapa kau? Kenapa mengikutiku?" tanya Rangga. "Aku Retna Nawangsih," sahut wanita itu segera mengenalkan diri. "Kenapa mengikutiku?" tanya Rangga lagi. "Aku hanya ingin tahu dari mana kau peroleh kuda hitam itu." Tentu saja Rangga tersentak kaget. Dia sama sekali tidak mengerti dengan jawaban wanita yang mengaku bernama Retna Nawangsih itu. "Kenapa kau tanyakan hal itu?" tanya Rangga. "Kuda itu bukan kuda sembarangan. Aku tahu siapa pemiliknya, Yang Syah." Rangga semakin diliputi kebingungan. Dia mendapatkan kuda itu dan seorang anak laki-laki di desa Watu Ampar. Dan menurut penuturannya, kuda itu adalah milik kakaknya. Rangga sendiri tidak tahu siapa nama kakak anak itu. Apakah wanita ini kakaknya Kajar, seorang anak kecil yang sudah pandai dalam ilmu pengobatan? Baca serial Pendekar Raja Wali Sakti dalam episode Asmara Maut. "Kuda itu memang bukan milikku, aku hanya meminjamnya dari seseorang," Rangga mengakui terus terang. "Apakah kau kakaknya Kajar?" "Kajar? Aku tidak kenal dengan nama itu." "Loh, lantas dari mana kau tahu perihal kuda itu?" Rangga jadi bertambah heran. "Dari guruku. Dan aku ditugaskan untuk membawa kuda itu pada guru untuk diperiksa keasliannya." "Siapa nama gurumu?" "Bibi Guru Dewi Purnita. Beliau melihatmu saat kau memasuki pintu gerbang Kadipaten. Dan aku ditugaskan untuk menyelidikimu serta membawa kuda itu kepadanya," sahut Retna Nawangsih juga terus terang. "Memangnya ada apa dengan kudaku?" tanya Rangga masih kebingungan. "Jangan tanya padaku. Kalau kau bukan pencuri kuda, sebaiknya ikut saja denganku untuk menemui Bibi Guru Dewi Purnita." Di mana sekarang kudamu?" "Di istal penginapan." "Sebaiknya cepat kau ambil kuda itu sebelum keduluan Singolodoya atau siapa saja yang sudah mengetahuinya." Petik 2. Kau tidak sedang mempermainkan aku, kan? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tadi Singolodoya juga mengejarmu, aku khawatir dia mengambil kesempatan untuk membawa kabur kuda itu." Rangga baru mau membuka mulut tetapi tidak jadi karena Retna Nawangsih telah melesat cepat dan kembali ke arah Kadipaten Karangsetra. Mau tidak mau Rangga segera mengikuti. Kini makin bertumpuk saja beban pikiran yang memenuhi benak pendekar Raja Wali Sakti itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Padahal baru kemarin dia datang ke Kadipaten ini, tapi semua yang ditemuinya telah membuat kepalanya terasa mau pecah. Ki Lintuk tampak berlari-lari keluar dari dalam kedai ketika melihat Rangga datang bersama seorang gadis cantik. Napas Ki Lintuk agak tersengal.
Dia membungkukkan badan beberapa kali di depan pendekar Raja Wali Sakti itu. Tentu saja hal itu membuat Rangga jadi terbengong-bengong keheranan. "Ada apa, Ki?" tanya Rangga dengan kening berkerut dalam. "Maafkan, Tuan. Ampunilah saya, Tuan," kata Ki Lintuk tetap membungkuk. "Loh, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba minta maaf segala?" Petik 2. "Para pembantu hamba tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan. Kuda itu mengamuk dan lari dari kandang. Maafkan kelalaianku, Tuan." Rangga jadi terdiam seketika. Dia hanya bisa memandang pada Ki Lintuk dengan berbagai macam perasaan. Untuk beberapa lamanya mereka hanya saling berdiam diri. "Kenapa kuda itu sampai mengamuk, Ki?" tanya Retna Nawangsi. "Ada orang yang berusaha mengambilnya. Seorang pembantuku sampai tewas karena berusaha mencegah orang itu," sahut Ki Lintuk. "Siapa orang itu?" kejar Rangga. "Saya tidak tahu, dia langsung lari mengejar kudamu, Tuan." "Kemana larinya?" "Ke sana." Ki Lintuk menunjuk ke arah utara. "Ayo kita kejar, barangkali dia belum begitu jauh," ajak Retna Nawangsi. Maka tanpa banyak bicara lagi, Rangga dan Retina Nawangsi segera melesat cepat ke arah yang ditunjuk oleh Ki Lintuk. Dalam sekejap mata saja bayangan kedua orang itu sudah lenyap dan pandangan. Sementara Ki Lintuk masih saja berdiri memandang ke arah mereka pergi. Dia sampai tidak menyadari kalau ada seseorang yang keluar dari dalam kedai dan menghampirinya. "Oh, Gusti Singolodaya," Ki Lintuk kaget. Buru-buru dia membungkuk memberi hormat. "Bagus, kau telah membantu pemerintah Kadipaten. Gusti Adipati Wira Permadi pasti berkenan memberi hadiah padamu," kata Singolodoya. "Terima kasih, Gusti. Tapi rasanya hamba tidak patut untuk menerimanya." "Hamba tidak perlu banyak alasan, Ki Lintuk. Besok akan ada utusan yang datang membawa hadiah untukmu. Dan yang terpenting sekarang ini kau harus bisa menyelidiki siapa dia sebenarnya. Kalau dia hanya seorang pencuri kuda, biar para prajuritku yang membereskannya. Tapi kalau dugaan Gusti Adipati Wira Permadi benar, maka dia harus berhadapan dengan pengawal-pengawal khusus Gusti Adipati." "Oh, Gusti. Jadi Gusti Adipati sudah tahu." Bergetar seluruh tubuh Ki Lintuk. "Bukan hanya tahu, tapi juga memerintahkan padaku untuk menyelidiki siapa sebenarnya pemuda itu. Dan kau harus membantu kelancaran tugasku. Bersikaplah yang wajar, dan jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang bisa membuatnya curiga." "Hamba akan laksanakan, Gusti." Setelah Singolodoya menepuk pundak laki-laki tua itu beberapa kali kemudian dia mengambil 2 pundi uang dan balik sabuk pinggangnya. "Hadiah khusus dariku, jangan ditolak," kata Singolodoya sambil menyerahkan kedua pundi itu. "Terima kasih, Gusti," ucap Ki Lintuk seraya membungkuk beberapa kali. "Hahaha." Tiba-tiba Singolodoya tertawa keras. Ki Lintuk masih saja membungkukkan badannya sampai Singolodoya jauh meninggalkannya. Suara tawa pengawal khusus Adipati Karangsetra itu masih terus terdengar dan menggema keras. Tak lama kemudian, Ki Lintuk mengamati 2 pundi uang yang ada di tangannya. Mendadak wajahnya berubah merah dan terdengar suara geraman halus dengan rahang bergemeletup. Aku tidak butuh hadiahmu." Ki Lintuk segera melemparkan 2 pundi itu jauh-jauh. Sungguh di luar dugaan, 2 pundi uang itu melayang deras dan jauh melewati beberapa rumah penduduk. Kedua benda itu terus meluncur deras menuju hutan Miliang yang jadi perbatasan bagian selatan Kadipaten Karangsetra. Pundi-pundi uang itu langsung lenyap oleh lebatnya hutan. Ki Lintuk masih saja berdiri tegak sambil memandang ke arah selatan. Tampak gerahamnya terus bergemeletukan, dan wajahnya merah membara. Sedang otot-ototnya bersembulan keluar, pertanda bahwa dia sedang menahan sesuatu yang sulit untuk dikendalikan lagi. Keparat. Petik 2. Di halaman samping istana Kadipaten tampak Singolodaya berjalan berdampingan dengan seorang laki-laki muda yang berusia sekitar 25 tahun. Laki-laki muda itu mengenakan pakaian indah yang terbuat dari bahan sutra halus dan bersulamkan benang-benang emas. Tampak beberapa prajurit yang bersenjata tombak dan pedang berbaris rapi dengan sikap penuh hormat. "Silakan, Gusti Adipati," kata Singolodoya mempersilakan laki-laki muda itu masuk ke dalam istal.
Aku ingin kuda itu segera dikeluarkan saja, kata pemuda itu. Lalu Singolodoya pun segera memerintahkan pada seorang prajurit untuk mengeluarkan kuda yang diambil dari istal Kilintuk dengan cara licik. Prajurit yang diperintah itu segera masuk ke dalam istal dan tidak lama kemudian dia sudah keluar lagi sambil menuntun seekor kuda hitam. Jelas sekali kalau kuda hitam itu adalah milik Rangga si pendekar Raja Wali Sakti. Bagaimana? Gusti Adipati Wira Permadi. Dengan bangga wajah Singolodoya segera mempersilakan pemuda yang ternyata Adipati Karangsetra untuk memeriksa kuda hitam itu. Sejenak Adipati Karangsetra hanya berdiri sambil mengamati kuda itu. Kemudian kepalanya menoleh pada seorang laki-laki tua yang mengenakan jubah kuning gading dan berkepala gundul. Sedangkan kumis dan janggutnya tampak lebat hingga menutupi mulutnya yang tipis. Matanya merah tajam, dan di tangannya selalu tergenggam untaian batu mutiara yang berbentuk kalung. Memang mirip sekali dengan kuda tunggangan Gusti Adipati Arya Permadi, Gusti, kata laki-laki berpakaian pendeta itu berpendapat. Kuda bisa saja sama, Paman Pendeta. Aku ingin kepastian apakah kuda ini benar-benar kuda Dewa Bayu, dengus Adipati Wira Permadi. Ada satu tanda yang tidak dimiliki oleh kuda-kuda lain dimanapun juga. Tanda itu berbentuk segitiga dengan beberapa lingkaran yang ada di tengahnya. Tanda itu berada di bagian kanan dari paha belakang, kata pendeta yang bernama Pendeta Guru Singa itu. Benar, Gusti Adipati, sergah seorang lagi yang memiliki tubuh gemuk dan pendek bagai bola. Kepalanya yang kecil, botak di tengah-tengahnya. Laki-laki cebol itu dikenal dengan sebutan si cebol tangan baja. Kuda Dewa Bayu tidak ada bandingannya di dunia ini. Dia bisa berlari secepat angin. Kaki-kakinya yang kuat bagai baja, bisa menghancurkan batu sebesar kerbau. Kuda Dewa Bayu adalah tunggangan dewa yang dipersembahkan kepada Gusti Adipati Arya Permadi, ayahanda Gusti sendiri. Jadi Gusti Adipati sudah sepantasnya menjadi pewaris utama kuda Dewa Bayu ini. Singolodoya coba periksa kuda itu, apakah benar ada tanda yang disebutkan oleh Paman Pendeta Guru Singa. Perintah Adipati Wira Permadi. Hamba, Gusti. Singolodoya pun segera memeriksa bagian paha kaki belakang sebelah kanan dari kuda hitam itu. Mendadak matanya membeliak lebar, lalu tubuhnya bergetar hebat bagaikan tersengat ribuan lebah berbisa. Sedetik kemudian, tiba-tiba muncul seberkas cahaya keemasan yang memancar dari tanda itu. Singolodoya terpekik tertahan. Tubuhnya mental beberapa batang tombak ke belakang. Kejadian itu sangat singkat, hingga menggegerkan semua orang yang ada di halaman samping istana Kadipaten itu. Belum lagi hilang rasa terkejut mereka, mendadak kuda itu meringkik keras sambil mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi. "Awas, Gusti!" teriak Pendeta Guru Singa. Secepat kilat pendeta kurus itu melompat dan menerkam Adipati Wira Permadi. Kontan saja mereka jatuh bergulingan di tanah dan tepat pada saat itu, kaki kuda hitam itu menjejak tanah di mana Adipati tadi berdiri. Semua mulut orang yang menyaksikan tampak ternganga lebar. Tanah bekas injakan kaki kuda itu langsung berlubang besar dan dalam. "Jangan!" seru Pendeta Guru Singa ketika melihat para prajurit sudah mengepung kuda hitam itu dengan senjata terhunus. "Menyingkirlah kalian semua." Petik 2. Luar biasa, desa Adipati Wira Permadi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara kuda hitam itu tampak mendengus-dengus sambil menghentak-hentakan kaki depannya. Pelan-pelan Pendeta Guru Singa mendekati kuda itu. Kemudian tangannya menjulur untuk mengambil tali kekangnya. Aneh. Kuda hitam itu langsung diam setelah pendeta itu berhasil memegang tali kekangnya. Pendeta Guru Singa segera membawanya kembali masuk ke dalam istal. Tidak lama kemudian dia sudah muncul lagi dengan bibir tersenyum-senyum. "Kuda itu memang kuda Dewa Bayu," kata Pendeta Guru Singa seperti bergumam. "Ya, sungguh luar biasa," desa Adipati Wira Permadi kagum. "Beruntung sekali kalau Gusti Adipati bisa menguasainya," sambung si cebol tangan baja. Aku harus bisa menguasainya." Bersambung ke cerita silat pendekar Raja Wali Sakti. Episode Asmara Maut, bagian 3. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.